Mau buat CC seperti ini juga. Oke deh, gue kasih tutorialnya sampai full. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share biar gue makin semangat bikin tutorialnya. BTW buat kalian yang mau order CapCut Premium ataupun Live Premium dengan harga hemat, kalian bisa join ke grup WA aku, atau langsung DM IG aku atau chat WA aku aja ya. Dan untuk link grup beserta medsos IG-nya sudah saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi ya cuy. Kalian juga bisa order lewat aplikasi Rent Market, dan untuk aplikasinya sudah saya sediakan di pin komentar atau di bagian deskripsi untuk link download aplikasinya ya. Sudah tersedia versi aplikasinya juga. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja ke tutorialnya. Oke cuy, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Dan di sini gua menggunakan Live Motion Premium yang dari Play Store. Dan untuk premium sendiri kalian bisa order ke WA aku lewat WA atau lewat IG ku ya. Atau kalian bisa masuk ke grup WA aku langsung aja. Untuk harganya sudah terjangkau murah, 7.000 per tahun. Bisa email sendiri atau email buyar. Nah, untuk pertama-tama kalian pilih please di bagian bawah terlebih dahulu di yang warna hijau ini ya. Klik. Nah, untuk ukuran di sini gua menggunakan ukuran 9:16 atau vertikal. Klik. Nah, setelah ini lalu pilih buat proyek di sudut di sini ada ya. Klik. Untuk mentahan titik bit dan mentahan audionya beserta foto sudah saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi ya. Jadi di sini gua skip saja. Nah, di sini gua sudah menambahkan audio dan juga mentahan titik bitnya. Menambahkan audio dan juga durasi titik bitnya. Nah, setelah ini geser ke paling kiri. Nah, klik ini saja ya. Nah, untuk di bagian paling kiri tambahkan foto dengan cara klik list di bagian sudut kanan bawah ada klik. Lalu pilih media. Nah, lalu pilih foto yang sudah kalian download atau foto kamu sendiri ya. Klik ini. Nah, setelah ini pilih titik 3 di sudut kanan atas ada, lalu pilih regangkan ke area komposisi. Nah, setelah ini untuk foto pertama, klik yang plus ini, klik ke kanan, pilih lagi sampai ke tanda bit kedua, klik lagi. Nah, sampai ke tanda bit kedua atau tanda merah yang kedua. Lalu pilih ini, klik. Nah, untuk menambahkan titik bitnya kalian cukup klik durasinya ya, itu dengan cara klik. Nah, untuk menambahkan titik bitnya. Setelah ini untuk foto ini, klik efek di bagian sudut kanan bawah ada. Pilih tambahkan efek, lalu cari yang namanya efek kubin. Nah, yang ini. Ada di bagian distorsi, lalu cari yang namanya efek kurbin. Nah, yang ini ada. Pilih pengaturan standar. Nah, setelah ini pilih kembali, lalu pilih fotonya. Nah, seperti ini ya. Lalu geser ke tanah bit pertama, pilih fotonya, pilih move and transform di sudut kiri bawah ada, klik. Setelah ini pilih yang ketiga, ini namanya scale ya atau skala, klik. Lalu klik tambahkan keyframe, ini keyframe, klik. Lalu pilih ini yang kedua, klik, lalu tambahkan keyframe lagi, lalu geser ke kiri ke bagian tengah. Nah, di tengah-tengah tanah bit atau di detik 17, klik tambahkan keyframe. Nah, untuk keyframe kedua di bagian tengah kita perbesar ya, geserkan ke kanan, perbesar. Nah, sesuai selera. Nah, seperti ini ya. Lalu pilih grafik. Nah, yang ini namanya grafik atau kurva, klik, lalu geser ke kiri. Nah, setelah ini pilih kurva yang ketiga. Nah, hitungnya di sini ya. Hitungnya dari sini 1 2 3. Nah, di kurva ketiga di titik bulat yang paling kiri ini geserkan ke paling atas. Nah, lalu klik yang bawah ini ada, klik tanda di bagian bawah, klik. Nah, otomatis ke tengah kedua ya. Nah, untuk di tengah kedua pilih kurva yang kedua, lalu untuk yang bulat atas di bagian kanan geserkan ke paling bawah. Nah, setelah ini pilih kembali, lalu pilih kembali lagi. Dan ini untuk hasil sementaranya.
Nah, setelah ini pilih fotonya, pilih move and transform, lalu pilih scale, lalu pilih ini, klik keyframe sebelumnya ya, dengan cara klik ini. Nah, di keyframe sebelumnya pilih kembali, lalu pilih kembali lagi, lalu klik plus di bagian sudut kanan bawah ada, lalu pilih media, lalu tambahkan foto kedua yang berbeda ya. Nah, setelah ini pilih titik 3 di sudut kanan atas ada, lalu pilih regangkan ke area komposisi. Nah, lalu di sini kita perlebarkan sampai 6 tanah bit ya, dari sini ya. Nah, hitungnya dari sini. Nah, 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah ini pilih ini untuk memperluas ya, klik. Nah, jadi total ada 6 tanah bit setengah ke kiri. Nah, setelah ini pilih fotonya, lalu pilih opasitas atau blending dan opacity, klik, lalu geser ke tanah bit pertama di foto ini, lalu tambahkan keyframe. Untuk yang keyframe pertama ini opasitas kita atur menjadi 0. Setelah ini tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Lalu untuk opasitas yang ini kita perlebar sampai ke 100. Nah, lalu pilih kembali, pilih move and transform, lalu pilih scale atau skala yang ketiga, klik, lalu tambahkan keyframe, geser ke kiri, tambahkan keyframe lagi, lalu perbesar, zoomkan. Setelah ini di keyframe yang paling kiri ini tekan, lalu geserkan ke paling kiri, lalu pilih kurva yang ini ada, klik, lalu pilih kurva yang ketiga, nah yang ini, pilih kembali, lalu pilih kembali lagi, lalu geserkan ke tanah bit ke-6. Hitungnya dari sini ya, yang paling kiri. 1 2 3 4 5 6. Nah, di tanah bit ke-6 klik plus di bagian sudut kanan bawah ada, lalu pilih media, lalu tambahkan foto kedua yang sama ya, lalu pilih titik 3 di sudut kanan atas ada, lalu pilih regangkan ke area komposisi. Nah, setelah ini hitungnya dari sini ya, kita perlebar sampai 7 tanah bit. Hitungnya dari sini 1. Nah, pilih fotonya terlebih dahulu, pilih foto yang kedua ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, perlebarkan sampai ke tanah bit ke-7. Klik ini. Nah, lebarkan sampai ke tanah bit ke-7. Jadi total di sini ada 7 tanah bit ya. 1 2 4 5 6 7. Nah, di foto kedua ini. Setelah ini pilih foto kedua yang B, ini yang A, ini yang B ya, biar mempermudah penjelasannya, biar lebih paham. Nah, untuk foto kedua yang B, pilih move and transform di bagian bawah. Setelah ini pilih geser, klik ini ya, klik geser ke paling kiri atau ke tanah bit pertama. Lalu pilih yang kedua. Nah, yang kedua ini namanya putar ya. Nah, lalu tambahkan keyframe di bagian yang putar, klik. Untuk putar kita atur menjadi 12. Lalu pilih skala yang ketiga, ini namanya skala. Untuk skala klik tambahkan keyframe, lalu geser ke kiri, perkecil. Nah, seperti ini ya. Setelah ini klik ini, geser ke tanah bit selanjutnya dengan cara klik ini. Nah, di tanah bit kedua atur bagian skala, perbesar, geser ke kanan. Nah, perbesar, zoomkan ya. Nah, perbesar sampai 2200 atau sesuai selera kamu. Nah, setelah ini pilih putar yang kedua, ini namanya putar ya. Untuk putar kita atur menjadi -11. Nah, geserkan ke bawah ke -11. Nah, setelah ini klik ini, geser ke tanah bit kelima. Hitungnya dari sini ya. 1 2 3 4 5. Nah, di tanah bit kelima klik tambahkan keyframe, lalu pilih putar, pilih zoom, maksudnya skala tambahkan keyframe, lalu geser ke paling kanan, tambahkan keyframe di tanah bit terakhir di foto kedua yang B ya. Nah, untuk skala kita perkecil sampai 1600 atau sesuai selera. Nah, lalu pilih yang putar, atur menjadi 0. Setelah ini geser ke paling kiri. Nah, lalu pilih kurva. Nah, yang ini namanya kurva, klik.
Nah, untuk kurva, pilih kurva yang kedua, lalu pilih kembali, pilih zoom atau skala, pilih kurva. Kurva kita terapkan kurva yang kedua sama ya. Nah, kurva kedua. Lalu klik ini. Nah, lanjut ke tengah kedua ya. Nah, untuk di tengah kedua tak perlu ditambahkan kurva. Lalu geser ke tengah selanjutnya dengan cara klik di bagian bawah yang ada tanda ke kanannya, klik. Nah, lalu gunakan kurva kedua lagi, lalu pilih kembali, pilih putar, pilih kurva, gunakan kurva yang kedua lagi. Setelah ini pilih kembali, lalu klik ini, geser ke tanah bit pertama, klik klik klik. Nah, di bagian tanah bit pertama di foto pertama, pilih kembali, pilih blending atau opasitas, blending dan opacity, klik. Lalu tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geser ke tanah bit kedua. Nah, lalu tambahkan keyframe lagi, opacity atur menjadi 0. Setelah ini pilih kembali, pilih kembali. Nah, dan ini untuk hasil sementaranya. Nah, setelah ini geser ke tanah bit 11, hitungnya dari sini ya, yang pertama. Nah, dari tanah bit pertama hitung sampai ke tanah bit 11. 1, klik ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di tanah bit 11, klik plus di bagian sudut kanan bawah ada, lalu pilih media, lalu tambahkan foto ketiga yang berbeda ya, foto selanjutnya. Nah, lalu pilih titik 3 di sudut kanan atas ada, lalu pilih regangkan ke area komposisi. Nah, setelah ini klik kanan, geserkan ke paling kanan ke tanah bit terakhir. Nah, di sini ya. Klik ini untuk memperluas atau memperlebarkan foto. Klik. Nah, setelah ini pilih kembali, geser ke paling kiri ke tanah bit pertama di foto ini. Setelah ini klik move and transform di bagian kiri bawah ada. Lalu tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geser ke tanah bit kedua. Nah, lalu tambahkan keyframe lagi, geserkan ke kanan fotonya geserkan ke kanan fotonya sampai tak terlihat di layarnya. Nah, lalu geser ke tanah bit kelima dengan cara klik ini, tanah bit kedua, 3, 4, 5. Nah, di tanah bit kelima klik tambahkan keyframe. Nah, lalu tekan keyframe-nya, geser ke tanah bit ke-6. Nah, lalu klik ini lagi, geserkan ke tanah bit 8. Ini 6, 7, 8. Nah, di tanah bit 8 tambahkan keyframe, lalu geser ke tanah bit 11, 9, 10, 11. Nah, di tanah bit 11 tambahkan keyframe, lalu geser ke tanah bit 12, tambahkan keyframe. Nah, setelah ini geser ke paling kiri. Nah, ini kan total ada 6 keyframe. Jadi kita pindah ke keyframe keempat. Hitungnya di sini ya, keyframe pertama, keyframe kedua, 3 dan 4. Nah, di keyframe keempat pilih posisi. Nah, yang ini ya, yang pertama. Atur posisi Y yang ini. Klik yang ini untuk Y, lalu ubah ke 657. Pilih hapus, pilih angka 657, lalu pilih checklist. Setelah ini pilih skala yang ketiga. Nah, lalu tambahkan keyframe, geser ke keyframe sebelumnya di posisi. Nah, yang ini. Nah, di keyframe ketiga pilih zoom, yang ketiga ini skala. Tambahkan keyframe, lalu geser ke keyframe ketiga. Zoomnya kita perpulkan ya ke bagian paling kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu pilih posisi, geser ke kanan ke keyframe selanjutnya, lalu geserkan ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu pilih scale yang ketiga, lalu klik tambahkan keyframe, geser ke tanah bit terakhir, tambahkan keyframe, lalu perkecil. Nah, lalu pilih posisi lagi yang atas, ini namanya posisi, geser ke paling kiri. Nah, di sini klik kurva, yang ini namanya kurva, lalu terapkan kurva ketiga. Nah, yang ini ya. Lalu klik bagian kanan, yaitu untuk memindahkan ke bagian tengah kedua ya. Nah, di tengah kedua tak perlu tambahkan kurva, geser ke tengah ketiga, klik. Nah, di tengah ketiga terapkan kurva keempat. Nah, yang ini.
lalu pilih kembali, pilih scale, pilih kurva, lalu terapkan kurva keempat juga, lalu pilih ke kanan, klik, geser ke tengah kanan, pilih kurva keempat juga, pilih kembali, pilih posisi, pilih kurva keempat juga, lalu geser ke tengah selanjutnya, pilih kurva keempat, pilih kembali, pilih skala, lalu pilih kurva, terapkan kurva yang kedua, klik ini. Nah, setelah ini pilih kembali, lalu geser ke tanah bit terakhir. Nah, sebelum terakhir ya, di sini di tanah bit 11, pilih plus di bagian sudut kanan bawah ada, lalu pilih yang ketiga, yang ini di barisan ketiga, yaitu persegi panjang. Lalu pilih titik 3 di bagian sudut kanan atas, lalu pilih regangkan ke area komposisi. Setelah ini geser ke kanan, nah sampai segini saja ya. Nah, di persegi panjang ini pilih color and fill, pilih yang ketiga, pilih kembali, pilih blending dan opacity, lalu klik tambahkan keyframe, geser ke tengah. Nah, tekan keyframe-nya, geser ke tanah bit kedua, lalu opasitas nolkan, tekan keyframe-nya, geser ke paling kiri, nolkan lagi, tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Di bagian paling kiri pilih kurva kedua, lalu geser ke tengah selanjutnya, pilih kurva ketiga. Nah, jadi seperti ini. Untuk hasil sementaranya seperti ini. Nah, setelah ini geser ke paling kiri. Nah, kita masuk ke bagian efek. Pilih foto yang pertama, pilih efek di bagian sudut kanan bawah, lalu pilih tambahkan efek, lalu cari yang namanya efek ombang-ambing di bagian move and transform. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini ada ombang-ambing. Pilih pengaturan standar, pilih efek ombang-ambing. Nah, untuk efek ombang-ambing, skala kita atur menjadi 80, geser ke kanan. Atur menjadi 80, lalu geser ke bawah. Pilih frekuensi kita atur menjadi 1,06. Atur menjadi 1,06. Lalu geser ke bawah, pilih magnitude, atur menjadi 14. Perkecil menjadi 14. Setelah ini, pilih titik 3 di bagian efeknya, klik ini. Lalu pilih gandakan, lalu pilih efek ombang-ambing yang paling bawah. Untuk skala kita atur menjadi minus 45, geser ke kiri ya. Atur sudut menjadi minus 45. Lalu pilih frekuensi kita atur menjadi 1,13. Geser ke bawah, pilih magnitude, atur menjadi 18. Setelah ini pilih kembali, nah pilih efek, lalu geser ke paling kiri, klik ini. Lalu pilih tambahkan efek, klik, lalu pilih mask key, lalu pilih luma key. Nah, yang ini. Setelah ini pilih pengaturan standar, pilih luma key, lalu geser ke kanan. Nah, perkiraan saya ya. Nah, di sini klik tambahkan keyframe di detik 3 atau bebas sesuai selera kamu. Lalu geser ke paling kiri. Untuk rendah kita atur menjadi full ke bagian paling kanan. Nah, untuk memakai full ke bagian kanan. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah ini klik ini, lalu klik ini lagi. Nah, geser ke tanah bit pertama ya. Nah, untuk di tanah bit pertama, pilih tambahkan efek lagi. Lalu pilih ombang-ambing lagi. Nah, yang ini ada, klik. Nah, lalu pilih ombang-ambing di bagian paling bawah. Kita atur. Pilih sudut kita atur menjadi minus 76. Klik tambahkan keyframe terlebih dahulu. Atur sudut menjadi minus 76,8. Setelah ini pilih frekuensi kita atur menjadi 0,30. Lalu geser ke bawah, pilih magnitude kita atur menjadi 0. Lalu tambahkan keyframe di bagian magnitude,
lalu klik ini untuk geser ke tanah bit kedua. Nah, setelah ini tekan keyframe-nya di bagian paling kiri, geserkan ke tengah, lalu pilih sudut, tekan keyframe di bagian kiri, geserkan ke tengah. Nah, di sini ya, ke detik 17 atau sesuai selera, intinya di tengah tanah bit ya. Setelah ini klik ini untuk geser ke tanah bit kedua. Nah, di tanah bit kedua atur sudut menjadi 90, geserkan ke kanan, atur sudut menjadi plus 90, lalu pilih magnitude kita atur menjadi 65. Setelah ini klik kiri, geser ke tanah bit pertama dengan cara klik ini. Nah, lalu pilih kembali, pilih efek, lalu klik tambahkan efek ya. Tambahkan efek pemindahan acak di bagian move and transform. Nah, yang ini ada, klik, lalu pilih pengaturan standar, pilih pemindahan acak, magnitude kita atur menjadi 0, lalu tambahkan keyframe. Lalu pilih evolution, tambahkan keyframe, lalu klik ini untuk geser ke tanah bit kedua. Nah, untuk evolusi kita atur menjadi 1,97. Lalu pilih magnitude, kita atur menjadi 239. Setelah ini di magnitude kita pilih kurva. Nah, yang ini geser ke kiri, lalu pilih kurva yang kedua, klik ini, pilih kembali, lalu pilih kembali, pilih tambahkan efek, lalu pilih efek buram gerak di bagian blur, klik. Nah, yang ini ada, klik, lalu pilih pengaturan standar. Setelah ini pilih kembali, dan ini untuk hasil sementaranya. Nah, setelah ini pilih foto pertama lagi, pilih efek, pilih ubin, lalu klik on kan mirror ya. Setelah ini pilih kembali lagi, lalu pilih foto kedua. Nah, untuk di foto kedua kita bagi di tiap tanah bit ya, dengan cara pilih foto kedua, klik ini untuk geser ke tanah bit selanjutnya, pilih bagi. Nah, yang ini namanya bagi ya, klik, lalu pilih fotonya, geser ke tanah bit kedua dengan cara klik ini, lalu pilih bagi. Nah, pilih fotonya, geser ke kanan, pilih bagi. Nah, bagi-bagi di tiap tanah bit ya. Pilih fotonya, geser ke tanah bit selanjutnya, pilih bagi. Setelah ini untuk di foto yang kedua ini, foto kedua B, tekan dengan cara klik ini, yang ketiga ya. Nah, di sini ya, tekan, lalu geserkan ke paling atas. Nah, lalu pilih foto yang pertama yang sudah dibagi. Nah, foto kedua yang sudah dibagi, yang satu ini ya. Lalu pilih efek di sudut kanan bawah ada, klik. Lalu pilih tambahkan efek, pilih ubin, yang ini ada, klik. Lalu pilih mirror on kan. Lalu pilih kembali, pilih tambahkan efek lagi. Lalu pilih ombang ambing. Nah, yang ini ada, pilih ombang ambing, pilih efeknya. Lalu untuk ombang ambing, klik tambahkan keyframe terlebih dahulu. Atur sudut menjadi minus 77. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Pilih tambahkan keyframe. Atur sudut menjadi 88. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Lalu geser ke bawah, pilih frekuensi, atur menjadi 0,30. Pilih magnitude. Atur magnitude menjadi 0, tekan tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geser ke paling kiri, lalu atur magnitude menjadi 64. Tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan, lalu pilih kembali, pilih tambahkan efek, pilih pemindahan acak. Nah, yang ini ada, pilih efek pemindahan acak, lalu tambahkan keyframe, magnitude atur menjadi 0, tekan keyframe-nya, geser ke paling kiri, atur magnitude menjadi 239. Lalu tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan, lalu pilih kurva. Nah, yang ini ada, pilih kurva kedua, pilih kembali, pilih evolusi, lalu tambahkan keyframe,
tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Lalu tambahkan keyframe, atur evolusi menjadi 2. Nah, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Lalu pilih kembali, pilih tambahkan efek, lalu pilih buram gerak. Nah, yang ini ada, klik. Setelah ini, pilih titik 3 di sudut kiri bawah, lalu pilih salin efek, pilih kembali, lalu geser ke foto kedua yang sudah dibagi, lalu klik foto kedua yang sudah dibagi ini, lalu pilih efek, pilih titik 3 di sudut kiri bawah, pilih tempel efek, lalu pilih ombang-ambing. Nah, di sini keyframe paling kanan geser ke tengah. Lalu di keyframe paling kiri geserkan ke paling kanan. Di keyframe tengah tadi tekan lalu geserkan ke paling kiri. Lalu geser ke bawah, pilih magnitude. Nah, magnitude di keyframe paling kanan tekan, geserkan ke tengah. Lalu tekan di keyframe paling kiri, lalu geserkan ke paling kanan. Di keyframe tengah tadi di sini kita geserkan ke paling kiri. Nah, lalu pilih kembali, pilih pemindahan acak. Nah, untuk di pemindahan acak, klik di keyframe paling kanan, geser ke tengah. Di keyframe paling kiri tekan, geserkan ke paling kanan. Di keyframe tengah tadi tekan, lalu geserkan ke paling kiri. Nah, dibalikan ya. Lalu pilih kurva, nah yang ini. Lalu pilih kurva ketiga, nah yang ini ya. Lalu pilih kembali, pilih evolusi. Tekan di keyframe paling kanan, tekan, geser ke tengah. Lalu tekan di keyframe paling kiri, geserkan ke paling kanan. Tekan keyframe tengah, geserkan ke paling kiri. Nah, seperti ini ya. Lalu pilih kembali, lalu klik tambahkan efek. Tambahkan efek ayun di bagian move and transform. Nah, yang ini ada, klik, pilih pengaturan standar, pilih ayun, tak perlu diatur untuk frekuensi. Pilih sudut pertama, lalu tambahkan keyframe, atur sudut pertama menjadi 5. Lalu tekan keyframe paling kiri, lalu geserkan ke paling kiri. Lalu tambahkan keyframe, atur sudut menjadi 0. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Setelah ini, pilih sudut kedua, lalu tambahkan keyframe, atur sudut kedua menjadi 5. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri, lalu untuk sudut kedua atur menjadi 0. Tekan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu pilih sudut pertama, pilih keyframe pertama. Nah, untuk keyframe pertama, pilih hapus keyframe, lalu tambahkan keyframe. Lalu atur menjadi -5. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu tambahkan efek glow scan, klik tambahkan efek. Lalu pilih gambar dan tepi, lalu pilih glow scan. Nah, yang ini ada. Pilih pengaturan standar, pilih efek glow scan, lalu atur threshold menjadi 0, geser ke paling kiri. Tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Lalu untuk threshold kita atur menjadi 100 ke paling kanan. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Lalu pilih kembali, pilih tambahkan efek, lalu pilih warna dan cahaya, lalu cari yang namanya paparan dan gamma. Nah, yang ini ada. Pilih pengaturan standar, pilih paparan gamma, lalu tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Untuk XP kita atur menjadi 0,50. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri, lalu pilih kurva. Nah, yang ini, pilih kurva ketiga yang putih yang paling kiri, geserkan ke paling atas. Pilih kembali, pilih kembali. Nah, setelah ini untuk glow scan yang ini kita hapus, geserkan ke paling kiri, lalu geser ke atas. Ombang-ambing geser ke paling kiri, pemindahan acak geserkan ke paling kiri. Setelah ini pilih titik 3 di sudut kiri bawah, pilih salin efek, lalu pilih reback dengan cara klik ini sampai ke semula ya. Nah, sampai ke semula tadi yang ini. Dan ini untuk hasil sementaranya. Lalu pilih foto kedua. Nah, yang ini yang foto kedua yang sudah dibagi ya, 1 2 3. Nah, di sini ya, klik, pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek. Pilih kembali, pilih foto selanjutnya, pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek. Pilih kembali, geser ke kanan ke foto selanjutnya yang sudah dibagi, pilih fotonya, pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek.
pilih kembali, pilih foto selanjutnya yang bagian paling bawah ya, yang ini. Pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek. Dan ini untuk hasil sementaranya. Setelah ini, pilih foto yang paling atas, nah yang ini ya. Geser ke tanah bit selanjutnya, lalu pilih bagi. Pilih fotonya, geser ke tanah bit selanjutnya, pilih bagi. Nah, bagi-bagi di tiap tanah bit di foto ini ya. Nah, total jadi ada 6 foto di foto kedua yang sudah dibagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah ini, geserkan ke paling kiri ke foto pertama yang sudah dibagi. Nah, di sini ya, foto kedua yang sudah dibagi yang pertama. Pilih efek, pilih titik 3, pilih salin efek. Pilih kembali, geserkan ke foto kedua. Nah, di sini ya. Foto kedua yang B yang detik 20 yang atas di sini, klik. Lalu pilih efek di sudut kanan bawah ada, klik. Lalu pilih titik 3 di sudut kiri bawah, klik. Lalu pilih tempel efek. Pilih kembali. Geserkan ke kiri ke foto yang sudah dibagi di sini ya, yang ada glow scan-nya. Pilih fotonya, pilih efek, pilih titik 3 di sudut kiri bawah. Pilih salin efek, pilih kembali, geser ke kanan. Geserkan ke foto kedua B yang sudah dibagi di detik 21. Pilih fotonya, pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek. Nah, jadi untuk hasil sementaranya seperti ini. Setelah ini, geserkan ke kiri ke foto yang di sini ya, di detik 19. Klik fotonya, pilih efek, pilih titik 3 di sudut kiri bawah, pilih salin efek, pilih kembali. Geserkan ke foto selanjutnya yang belum dikasih efek di sini ya. Nah, di sini di detik 21, klik fotonya, pilih efek, pilih titik 3 di sudut kiri bawah, pilih tempel efek. Pilih kembali, geserkan ke foto selanjutnya. Di sini, klik fotonya, pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek. Nah, tempelkan foto di semua yang sudah dibagi ya, sampai di sini. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Nah, setelah ini geser ke paling bawah. Nah, di foto ketiga yang ini ya, klik fotonya di bagian kanan nih, klik, lalu geserkan ke paling atas. Nah, di foto ini bagikan di tiap tanah bit sama seperti foto sebelumnya ya. Klik, pilih fotonya, pilih bagi. Nah, bagikan di tiap tanah bit di foto ini. Lalu geser ke paling bawah, persegi panjang tekan, geserkan ke paling atas. Nah, lalu geser ke kiri. Nah, di foto yang ini tak perlu ditambahkan efek ya. Geser ke foto selanjutnya. Nah, di sini. Nah, setelah ini pilih foto kedua yang sudah dibagi di sini ya, klik. Lalu pilih efek di sudut kanan bawah. Pilih tambahkan efek, lalu pilih ubin. Nah, yang ini ada, klik. Pilih mirror, checklistkan. Pilih kembali, pilih tambahkan efek, pilih ombang-ambing. Nah, yang ini, klik. Lalu pilih efek ombang-ambing. Sudut kita atur menjadi 81. Lalu klik tambahkan keyframe. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Lalu untuk sudut kita atur menjadi minus 71. Setelah ini, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Pilih frekuensi, atur frekuensi menjadi 0,35. Geser ke bawah, pilih magnitude, atur menjadi 61. Lalu klik tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Lalu atur mag menjadi 0. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Lalu pilih kembali, pilih tambahkan efek, lalu pilih paparan dan gamma. Nah, di sini ada. Pilih paparan gamma, pilih tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Lalu untuk X atur menjadi 0,40 saja. Tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Pilih kurva ke 3, lalu yang sudut kiri bawah ini
Yang putih bulat geserkan ke paling atas. Pilih kembali, lalu pilih kembali lagi, pilih titik 3 di sudut kiri bawah, pilih salin efek. Pilih kembali, geser ke foto selanjutnya, pilih foto, pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek. Nah, tempelkan ke semua foto di foto yang sudah dibagi ini ya. Tempelkan. Nah, tempelkan ke semua foto ketiga. Nah, setelah ini geser ke tanah di sini ya. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di sini kan ada 11 foto yang sudah dibagi nih. Nah, di foto ke-6 gunakan rumus sek yang tadi ya. Geser ke kiri ke pas sek di bagian paling kiri ya. Nah, di sini klik fotonya, pilih efek, pilih titik 3 di sudut kiri bawah, lalu pilih salin efek. Pilih kembali, geser ke kanan. Nah, terapkan di foto ke-6 di foto ketiga. 1 2 3 4 5 6. Nah, di foto ke-6 foto ketiga ke-6 yang sudah dibagi, pilih efek, pilih titik 3 di sudut kiri bawah, pilih tempel efek. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu geser ke kiri. Pas ada glow scan di sini, pilih fotonya di detik 21, pilih efek. Sebelum disalinkan, kita hapus ayunnya terlebih dahulu ya. Geserkan ke paling kiri untuk ayun. Nah, lalu pilih titik 3, pilih salin efek, lalu pilih ridho yang ini, klik. Kembali, lalu geser ke kanan ke foto selanjutnya. Nah, di sini ya, di detik 26. Nah, pilih fotonya, pilih efek, pilih titik 3, pilih tempel efek. Kembali. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Nah, lalu geser ke kiri. Untuk menambahkan cermin, yaitu geser ke foto selanjutnya. Nah, misal di sini ya, di detik 19, pilih fotonya, pilih titik 3, pilih balik secara horizontal. Nah, pilih kembali, loncati satu foto ke bagian kanan. Nah, di sini klik fotonya, pilih titik 3, pilih balik secara horizontal. Nah, jadi seperti ini. Nah, di foto yang kedua yang ini, pilih titik 3, pilih horizontal. Nah, seperti ini. Nah, di foto selanjutnya di detik 21, klik yang ada glow scan, pilih titik 3, lalu pilih balik secara horizontal. Pilih kembali. Nah, lalu kita masuk ke bagian gelombangnya ya. Nah, lalu geserkan ke paling kiri ke kiri ya. Nah, pilih foto kedua, overlay kedua yang ini, klik. Lalu pilih geser ke kiri, klik. Nah, di detik 17 pilih kembali. Nah, lalu pilih plus di bagian sudut kanan bawah. Pilih barisan ketiga persegi panjang. Pilih titik 3 di sudut kanan atas, pilih regangkan ke rekomposisi. Lalu perlebar di sini, geser ke kanannya 1 2 3 4. Nah, sampai ke tanah bit keempat, klik perlebarkan. Lalu pilih efek, pilih tambahkan efek, pilih lainnya, lalu pilih salin latar belakang. Pilih pengaturan standar, pilih kembali, pilih tambahkan efek, pilih distorsi or warp, lalu tambahkan efek lengkungan gelombang. Nah, yang ini, klik. Pilih pengaturan standar, geser ke tanah bit pertama, pilih lengkungan gelombang. Nah, di tahap, klik tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Lalu pilih tahap, atur ke 2. Lalu tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Lalu untuk tahap atur menjadi 1. Nah,
Lalu pilih sudut. Sudut kita atur menjadi 114. Lalu geser ke bawah, pilih jarak. Jarak atur menjadi 10. Setelah ini pilih magnitude, atur menjadi 0. Klik tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kiri. Pilih tambahkan keyframe, tekan keyframe-nya, geserkan ke paling kanan. Lalu untuk magnitude atur menjadi 12. Nah, setelah ini geser ke kanan, pilih kurva di magnitude ya. Pilih kurva yang ketiga. Lalu pilih geser ke kiri, klik ini. Pilih kembali, pilih tahap, pilih kurva kedua. Geser ke tengah selanjutnya, klik. Pilih kurva ketiga. Pilih kembali. Pilih titik 3 di sudut efek ini, klik. Pilih gandakan. Pilih lengkungan gelombang yang paling bawah. Pilih sudut kita atur menjadi 58. Nah, 58,5 ya. Lalu pilih kembali, pilih move and transform, pilih X. Nah, di sini X kita atur menjadi 1175. Pilih Y, pilih hapus, atur Y menjadi 631. Pilih checklist, pilih scale, skala, klik. Nah, yang tengah ini klik. Lalu pilih lebar. Lebar kita atur menjadi 8029. Nah, setelah ini pilih checklist, lalu pilih tinggi, pilih hapus, lalu terapkan ke 80-90. Ke 80-29 maksudnya. Setelah ini checklist, pilih kembali, dan ini untuk hasil sementaranya. Nah, lalu pilih efek persegi panjang, pilih plus di sini, klik, lalu pilih gandakan satu layar. Tekan efeknya, geserkan ke kanannya. Nah, pas di sini di detik 21 ya. Tekan efek persegi panjang, geserkan ke kanan. Nah, pas tengah-tengah tanah bit. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu pilih efek persegi panjang, pilih duplikat, pilih gandakan layar, tekan efeknya, geserkan ke kanan. Nah, di tengah keyframe ini pastikan ke detik 24 ya, 23 ya. Oke, dan ini untuk hasilnya. Nah, setelah ini kalian cukup tambahkan CC atau coloring, dan untuk tutorial coloring sudah ada di video sebelumnya ya di channel Ren Sensei, dan untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan untuk tutorial yang ini, lengkungan yang ini versi detailnya, versi lengkap, kalian bisa lihat di channel kedua, channel Ren Sensei, dan untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi atau di pin komentar ya. Nah, ini tutorial sudah saya kasih coloring ya. Nah, di sini saya skip karena durasi terlalu panjang gitu. Jadi untuk tutorial coloring kalian bisa cek di channel Ren Sensei, atau kalian cukup klik tutorial coloringnya di bagian deskripsi atau di pin komentar sudah saya taruh ya untuk linknya, link tutorial coloring yang ini. Oke, cukup sekian dan semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada yang mau request, cukup isi komentar atau kalian bisa request ke Instagramku ya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, dan jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share biar gue makin semangat bikin tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nah, untuk cara ekspornya klik ini lalu pilih ekspor.